Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Berjalan ya, insya Allah nanti bertambah. Biasanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Maret. Seperti biasa kita rutin mengadakan pengajian, yaitu kajian lain yang diadakan oleh teman-teman kita dari SMA 3, alumni SMA 3, khususnya SMA 3 Malang, angkatan 80, dan SMP 3 ya Mas Indri ya, angkatan 76. Nah hari ini pemberi materinya insya Allah Pak Ustadz Pradana Boy Zulian, MA PhD. Nah beliau ini dosen di UMM ya, Muhammadiyah ya Pak ini. Betul. Ya, dosen sebagai jabatan beliau adalah jabatan struktural asisten unit kerja asisten khusus rektor bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, yang insya Allah hari ini akan membawakan dengan tema membawa Al-Quran dalam kehidupan. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Ustadz bisa dimulai. Mic-nya belum dihidupkan Pak Ustadz. Mic-nya masih mati, mic-nya masih unmute. Baik. Bismillah, terima kasih Pak Rodian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Pak Endri, Pak Rodian, dan semua saja yang hadir pada pengajian online pagi hari ini. Pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya pada pagi hari ini kita memperoleh kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, dan yang terpenting lagi adalah keleluasaan hati dan pikiran untuk bersama-sama bergabung dalam majelis yang mulia ini, untuk saling bertukar pandangan, berdiskusi tentang pengalaman dan memperluas cakrawala pandang keagamaan kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada pagi hari ini tidak hanya memberi manfaat kepada proses belajar kita yang tiada henti sebagai umat Islam, tapi juga dicatat oleh Allah sebagai amalan yang memperberat amalan, timbangan amalan baik kita di hari akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Endri dan kawan-kawan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bergabung di forum yang luar biasa ini,
Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa saling memberikan manfaat dalam pertemuan atau majelis di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah pengajian online yang dimuliakan oleh Allah, tema yang saya ajukan pada Pak Hendri pada saat itu adalah tentang The Living Quran, yang lalu diikuti dengan penjelasan singkat atau dalam bentuk anak judul, yaitu menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari atau membawa Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Secara sadar saya memang mengambil tema ini supaya perlahan-lahan Al-Quran ini menjadi bagian dari kehidupan. Kita memiliki satu refleksi bersama untuk menghadirkan Al-Quran dalam setiap sendi kehidupan kita. Untuk sampai kepada hal itu, kita akan berdiskusi pertama-tama dengan membahas, tentu kita semuanya sudah mengetahui hakikat Al-Quran, kemudian fungsi Al-Quran, lalu sedikit nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana proses atau cara yang bisa kita tempuh untuk menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran ini sebagai secara kebahasaan, kalau kita membuka kitab-kitab tentang ulumul Quran, berarti bacaan. Itu jadi kata yang sering disebut sebagai akar kata atau asal mula perkataan Al-Quran itu adalah qoro'ah, yang artinya membaca. Maka Al-Quran itu adalah bacaan. Kita semuanya juga mengetahui bahwa secara umum Al-Quran ini secara dilihat dari tempat turunnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ayat-ayat yang disebut dengan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Memang kalau kita perhatikan, para ulama di dalam mendefinisikan apa yang disebut dengan surat Makkiyah dan surat Madaniyah itu agak berbeda-beda. Misalnya, yang paling umum mengatakan surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun pada saat Nabi menjalankan ibadah dakwah di Makkah. Kemudian Madaniyah adalah ayat-ayat surat-surat yang turun pada saat Nabi telah hijrah di Madinah. Namun ada pula yang menyebut pokoknya semua ayat yang turun sebelum hijrah itu disebut Makkiyah, dan yang turun setelah hijrah disebut dengan Madaniyah. Lalu ada pertanyaan, apa ada ayat-ayat atau surat Al-Quran yang turun di Makkah setelah hijrah? Tentu saja ada. Dalam peristiwa seperti Fathu Makkah, yaitu secara umum diterjemahkan sebagai penaklukan kota Makkah, tapi ada juga yang tidak setuju Fathun itu disebut atau diartikan sebagai penaklukan. Karena kalau penaklukan itu kesannya Islam ini seperti imperialis, gitu. Dan kalau kita mengikuti buku-buku ya, termasuk saya pernah membaca buku, judulnya memang agak membuat kita merah telinga. Sebuah buku yang ditulis oleh penulis Barat, judulnya itu The Islamic Imperialism. Itu imperialisme Islam yang dia menggambarkan tentang pembukaan wilayah oleh Islam pada zaman itu disebut sebagai imperialisme. Meskipun dari sumber yang lain yang ditulis oleh penulis Muslim, saya justru mendapatkan bahwa negara-negara atau wilayah-wilayah yang dalam tanda petik ditaklukkan oleh Islam tadi itu justru karena mereka mengundang kehadiran Islam untuk membebaskan mereka pada saat itu dari cengkraman dua kekuatan besar, yaitu Romawi dan Persia pada zaman itu. Nah, sehingga balik lagi ke soal tadi itu, ayat yang turun pada saat Fathu Makkah dan Haji Wada
Meskipun secara fisik turun di Makkah, tapi ada ulama yang menyebut karena terjadi setelah hijrah, itu disebut sebagai ayat Madaniyah. Intinya secara sederhana, kita bisa menyederhanakannya dengan ayat-ayat Madaniyah atau surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun di Makkah, dan Madaniyah adalah yang turun di Madinah. Oke, nah kenapa saya mengungkapkan fakta itu? Karena kalau kita perhatikan turunnya Al-Quran di dua tempat yang oleh para ulama disebut sebagai surat Makkiyah dan Madaniyah tadi itu, menurut saya bukan hanya persoalan tempatnya yang berbeda, waktunya yang berbeda, tetapi di situ terdapat satu pelajaran penting, yaitu Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau kita meminjam istilah yang digunakan oleh Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan bahwa Quran ini diturunkan dalam pola mujmal. Mujmal itu umum, gitu ya, global, rumusan-rumusannya global. Kemudian setelah itu di beberapa bagian tertentu ada yang disebut dengan tafsil, yaitu hal-hal yang global itu lalu dirincikan, gitu. Tapi semua itu dilakukan dengan pola tadrijan. Tadrijan itu artinya berangsur-angsur, tidak seketika. Nah, apa maksudnya? Pemahaman saya adalah Al-Quran itu diturunkan secara tadrijan tadi, kaitannya adalah supaya Al-Quran hadir dalam kehidupan manusia berdasarkan kebutuhan manusia pada saat itu. Nah, jadi pengantar tadi yang saya sampaikan tentang ayat Makkiyah atau surat Makkiyah dan Madaniyah, itu sebenarnya saya ingin membawa kepada satu pemahaman bahwa sejak awal Al-Quran ini memang hadir untuk manusia. Maka dalam kajian Al-Quran atau disebut dengan ulumul Quran itu, lalu ada satu istilah, yaitu istilah yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbab itu dari kata-kata syababun. Syababun itu sebab, itu bentuknya adalah tunggal, lalu menjadi kata-kata jamak menjadi asbabun, jadi asbabun nuzul, yakni sebab-sebab turunnya Al-Quran. Memang tidak semua ayat turun dengan asbabun nuzul, tetapi kalau kita perhatikan ayat-ayat yang turun dengan asbabun nuzul itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran memang sejak awal didesain, gitu ya, kira-kira kalau kita pakai bahasa modern, didesain untuk hadir dalam kehidupan manusia. Karena itu ada satu kitab yang bagus sekali ditulis oleh seorang ulama perempuan, judulnya Kaifa Asu Hakadha Asu Ma'al Quran. Jadi bukunya tipis tapi dahsyat sekali, saya baca itu karena menunjukkan kepada kita kada beginilah asu kita hidup atau hidup itu ma'al Quran, dengan Al-Quran. Jadi dia menunjukkan beginilah hidup dengan Al-Quran itu. Nah, jadi Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur selama 22 tahun di dua tempat pada umumnya, yaitu Makkah dan Madinah. Pada dasarnya adalah ingin mengatakan kepada kita bahwa Al-Quran itu hadir untuk kehidupan manusia, bukan untuk siapa-siapa. Nah, lalu bagaimana sebenarnya sikap umat Islam terhadap Al-Quran? Nah, dalam hal ini saya ingin mengutip surat Fatir ayat 32 itu, yang bercerita tentang setidaknya ada tiga sikap umat Islam terhadap Al-Quran itu. Bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, demikian kata Allah. Faminhum dzalimun li nafsi.
Nah, di antara orang-orang yang menerima Al-Qur'an itu, ya, yang membaca Al-Qur'an itu terdapat satu kelompok yang disebut dengan zalimun li nafsi, yaitu orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Nah, itu kelompok pertama. Wa minhum muqtasyid. Dan di antara mereka ada yang berlaku cermat. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan ada kelompok ketiga yang disebut sebagai sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang mendahului berbuat kebajikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah orang-orang, itulah karunia Allah yang amat besar. Jadi kalau kita merujuk kepada surat Fatir ayat 32 ini, ternyata ada 3 kelompok manusia berkaitan dengan sikap mereka terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah zalimun li nafsi, yaitu orang-orang yang dolim pada dirinya sendiri, zalimun li nafsi. Kemudian ada yang disebut dengan muqtasid, bersikap cermat. Kemudian yang ketiga adalah yang mendahului berbuat kebajikan. Nah, kalau kita mengikuti penafsiran para ulama tentang ketiga kelompok itu, maka rupanya banyak sekali pemahaman atau versi pemahaman yang diajukan kepada kita. Misalnya, Sahal bin Abdullah At-Tusturi misalnya berkata bahwa yang disebut sebagai orang yang mendahului, yaitu kelompok ketiga tadi itu, sabiqun bil khairat, adalah orang alim, yaitu orang yang memiliki pemahaman tentang Al-Quran. Orang yang cermat adalah orang yang berguru, sementara orang yang zalim adalah orang yang bodoh. Nah, lalu kalau kita merujuk kepada pandangan yang lain, misalnya seorang sufi, Dunun al-Misri, ia mengatakan mereka yang disebut sebagai zalimun li nafsih itu adalah mereka yang menyebut Allah dengan lidahnya saja. Sementara muqtasyid atau kelompok yang cermat adalah orang yang ingat akan Allah dalam hatinya, yang mendahulukan, sementara yang mendahului atau sabiqun bil khairat, kelompok ketiga tadi itu adalah yang tidak pernah melupakan Allah. Kemudian kita kutip lagi misalnya Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyatakan orang zalim ialah cinta kepada Allah karena dunia. Yang cermat ialah yang cinta kepada Allah karena memikirkan hari kemudian. Sementara yang mendahului adalah yang gugur keinginan dirinya sendiri karena menuruti keinginan Tuhan. Ini banyak sekali pandangan atau penafsiran para ulama yang bisa kita buka dalam buku-buku tafsir tentang siapa 3 kelompok itu. Tapi kalau kita hubungkan dengan konteks kita, The Living Quran, menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan itu, kalau kita perhatikan, maka zalimun li nafsih itu artinya mereka yang hanya membaca Al-Quran, membacanya saja tanpa diikuti dengan upaya-upaya lebih jauh untuk membawa dalam, katakanlah, pemahaman. Gitu, pemahaman. Apalagi menerjemahkannya. Sementara menerjemahkannya dalam perilaku, maksud saya. Sementara yang disebut dengan muqtasyid itu adalah membaca dan memahami maknanya. Gitu saja. Jadi kalau disederhanakan, zalimun li nafsi itu hanya membaca Al-Quran, tidak dibarengi dengan upaya memahami isinya. Sementara muqtasyid itu adalah membaca dan memahami. Dan yang ketiga yang disebut sebagai sabiqun bil khairat itu adalah membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Nah, inilah maka menurut pandangan kami, buku yang tadi saya kutip tentang hakadha asu ma'al Quran, bagaimana hidup dengan Al-Quran, itu dalam konteks ini masuk ke dalam kelompok yang ketiga, yaitu sabiqun bil khairat, berusaha membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan membawa
apa yang difahami dari Quran itu ke dalam kehidupan. Izinkanlah saya mengutip seorang sarjana dari Afrika Selatan namanya Farid Esak. Nah, Farid Esak ini membicarakan tentang bagaimana orang-orang ini, orang Muslim itu memperlakukan Al-Quran. Ia menyebut ada yang disebut dengan pecinta yang tidak kritis. Nah, gitu. Pecinta yang tidak kritis. Ada 3 kelompok. Kalau kita mencintai dalam hal cinta kita kepada Al-Quran itu, Farid Ishaq menyebut ada 3 kelompok. Pertama adalah pecinta yang tidak kritis. Itu yang pertama. Yang kedua ia sebut sebagai pecinta ilmiah. Dan yang ketiga adalah pecinta kritis. Nah, mari kita teliti diri kita masuk di mana. Nah, itu dengan memperhatikan, katakanlah, definisi dari ketiga kelompok pecinta Al-Quran itu. Menurut Farid Ishaq, pecinta yang tidak kritis itu artinya kita mencintai sesuatu. Kita menerima, ibaratnya ya, kita menerima sesuatu itu sebagai sebuah kesempurnaan. Dan karena kita menerimanya sebagai sebuah kesempurnaan, lalu kita tidak ingin sama sekali melakukan kritik apapun terhadap yang kita cintai. Kita memiliki barang, kita memiliki orang yang kita kasih, yang kita cintai, lalu kita tidak pernah menghadirkan, berusaha untuk menilai secara kritis yang kita terima itu. Nah, demikianlah salah satu sikap terhadap Al-Quran, kata Farid Ishaq, yaitu orang mencintai Quran, tapi hanya cinta. Hanya cinta dan tidak berusaha masuk lebih jauh ke dalam apa yang dia cintai itu. Nah, jadi tidak kritis itu maknanya bukan berarti Quran lalu dikritik, bukan. Tapi tidak kritis itu artinya mencintai, sekedar mencintai, dan tidak melakukan apa-apa untuk tahu lebih jauh terhadap apa yang dicintai. Kemudian yang kedua adalah pecinta ilmiah. Nah, Al-Quran itu juga memiliki pecinta yang bersifat ilmiah. Maknanya ada orang-orang yang mencintai Al-Quran, tapi lalu mencari penjelasan tentang Al-Quran dari berbagai bidang ilmu. Katakanlah kalau yang paling dasar namanya ulumul Quran tadi. Kalau kita mempelajari kitab-kitab tentang ulumul Quran, baik yang ditulis oleh ulama-ulama masa lalu, yang disebut sebagai ulama klasik, ulama pertengahan, maupun ulama modern atau ulama muasir atau kontemporer, maka penjelasan mereka terhadap Al-Quran sungguh luar biasa. Yang menghadirkan satu kesadaran di dalam diri kita, ternyata mempelajari ilmu, ya, bukan Al-Qurannya, ilmu tentang Al-Quran saja, itu sudah tidak cukup umur kita ini untuk menghabiskannya. Nah, itu adalah satu kesadaran. Misalnya, bagaimana Al-Quran ini didekati, ya, orang menafsirkan Al-Quran dari masa ke masa. Pada zaman yang sangat awal dahulu, yang disebut sebagai masa klasik itu, ketika Nabi masih ada, tidak ada persoalan, ya kan? Seluruh pertanyaan diajukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika menerima pertanyaan atau persoalan dari para sahabat, bisa merespon secara langsung, atau dalam hal tertentu Nabi Muhammad menunggu turunnya wahyu dari Allah. Tidak ada masalah. Karena Nabi menerima langsung, kemudian pemahaman berasal dari Nabi. Tapi ketika Nabi sudah tidak ada, generasinya berganti dari Nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, tentu saja ketika memahami ayat Al-Quran tertentu, orang bisa saling silang pendapat. Nah, bagaimana cara menafsirkannya? Maka muncullah sebuah metode tafsir pada zaman awal dulu yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu diambil dari kata-kata athar. Athar itu adalah nama lain atau istilah lain untuk menyebut hadis. Jadi hadis itu terdiri dari artinya baru, ya. Apa yang baru? Yang baru itu adalah kabar atau riwayat. Maka istilahnya lainnya itu adalah khobar. Kalau kita belajar ilmu hadis misalnya, itu istilah lain untuk menyebut hadis itu adalah khobar. Maknanya memang kabar. Kabar dari Nabi
yang bercerita tentang satu persoalan tertentu diriwayatkan oleh para sahabat pada para sahabat berikutnya sampai masa yang sangat panjang melalui mata rantai yang teruji. Ada juga disebut dengan athar. Maka bentuk penafsiran paling awal terhadap Al-Quran itu adalah dengan mendasarkan diri kepada athar, yaitu riwayat penafsiran riwayat yang dituturkan oleh para sahabat dengan sumber dari Nabi Muhammad. Maka disebut dengan tafsir bil ma'thur. Artinya tafsir yang didasarkan kepada athar. Athar itu adalah kabar, kabar itu adalah hadis dalam istilah yang teknis dalam studi hadis. Jadi itu adalah cara umat Islam terdahulu menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Lalu masa berkembang. Tadi saya sudah mengutip tentang perluasan wilayah Islam. Ya, ada satu kitab yang judulnya sangat bagus, yaitu Futuhul Buldan yang ditulis oleh Al-Baladuri. Itu bercerita tentang bagaimana Islam ini berkembang ke wilayah-wilayah yang sangat luas, dari Mesir, Persia, sampai bahkan ke Eropa. Gitu. Nah, karena wilayah Islam berkembang sudah demikian luas, maka persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan umat juga berkembang luas. Dan secara fisik, tidak semua perkembangan persoalan itu dicakup dalam Al-Quran. Secara fisik ya, secara fisik artinya secara langsung. Maka muncullah metode tafsir berikutnya yang disebut dengan tafsir birro'i. Tafsir birro'i itu artinya ro'yun, itu artinya akal. Jadi tafsir birro'i itu adalah tafsir yang menggunakan pendekatan rasional. Gitu. Tafsir dengan pendekatan rasional. Ini muncul. Dan ulama-ulama pendukung atau ulama-ulama yang menggunakan pendekatan ini juga banyak. Gitu. Nah, lalu di zaman modern ini muncul lagi metode tafsir yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Maudhu'i itu artinya dari kata-kata maudhu'. Maudhu' itu artinya judul, tema. Maka secara sederhana istilah tafsir maudhu'i itu diartikan sebagai tafsir tematik. Jadi cara orang menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan adalah dengan mengelompokkan tema-tema tertentu, lalu dicarilah tema-tema itu, penjelasan atau prinsip-prinsip tema itu di dalam Al-Quran. Nah, maka tafsir maudhu'i sekarang ini kita lihat menjadi salah satu di antara sekian banyak metode tafsir di kalangan para ulama. Di Indonesia kita mengenal Profesor Quraish Shihab yang menulis buku judulnya Wawasan Al-Quran. Itu adalah salah satu contoh tafsir tematik yang bisa kita baca. Jadi caranya adalah tema tertentu, ditentukan temanya, kemudian dicari penjelasan atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tema itu dari ayat Al-Quran, kemudian dicarilah penjelasan dari para ulama berkaitan dengan ayat-ayat yang telah dikumpulkan tadi itu. Nah, sekali lagi maknanya apa? Maknanya adalah bahwa demikianlah cara orang-orang menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Lalu yang ketiga menurut Farid Eshaq tadi itu adalah ada pecinta kritis. Nah, pecinta kritis maknanya itu tadi bahwa saya mencintai Al-Quran. Mereka mengatakan kami mencintai Al-Quran, tapi tidak cukup hanya dengan mencintai. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan yang kita cintai itu harus kita pertanyakan. Mempertanyakan bukan untuk melemahkan, tapi untuk semakin yakin. Nah, maka dari situ lalu kita melihat ada orang-orang yang melakukan eksperimentasi berdasarkan Al-Quran. Itu sebenarnya karena dia kritis. Dia kritis, maka lahir eksperimentasi ilmiah dengan basis Al-Quran. Sebenarnya menurut pandangan Farid Eshaq ini, eksperimentasi yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Al-Quran itu karena dia kritis tadi itu. Kritis artinya saya mencintai, tapi saya tidak mau mencintai tanpa melakukan tindakan yang akan semakin memperkuat rasa cinta itu. Maka rasa cinta kepada Al-Quran itu diwujudkan dalam bentuk melakukan eksperimentasi, dalam tanda petik mempertanyakan prinsip-prinsip di dalam Al-Quran
Tapi justru ketika dipertanyakan dan dipraktekkan lalu semakin menguatkan bahwa Al-Quran betul-betul kitab mukjizat yang luar biasa. Nah, di sini lalu kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dalam versi kita masing-masing. Menurut pandangan kami, kita semuanya memiliki situasi yang berbeda. Situasi kehidupan yang berbeda, latar belakang keilmuan yang berbeda, mungkin juga cara mendekati persoalan yang berbeda. Maka tentu kita memiliki cara yang berbeda-beda di dalam menghadirkan Al-Quran. Katakanlah, kalau kita berbicara dari konteks latar belakang keilmuan, mereka yang berlatar belakang keilmuan, katakanlah ilmu sosial, ilmu keagamaan, tentu akan berbeda dengan mereka yang berlatar belakang ilmu, katakanlah ilmu alam dalam mendekati Al-Quran. Misalnya, barangkali Bapak Ibu pernah membaca buku judulnya Ayat-Ayat Semesta yang ditulis oleh kawan senior saya namanya Profesor Agus Purwanto dari ITS. Ya. Beliau menulis buku judulnya Ayat-Ayat Semesta. Dan menurut perhitungan beliau, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ibadah, fikih, itu tidak lebih dari 800 ayat. Sementara selebihnya berbicara tentang Al-Quran, atau tentang ilmu pengetahuan atau alam semesta. Maka dari situ para ulama seringkali membagi. Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah dalam bentuk ayat qauliyah, ayat-ayat yang terkatakan, ayat-ayat yang terucapkan. Qaul itu kata-kata. Tapi alam semesta ini adalah ayat kauniyah. Kaun itu keadaan. Maka ayat kauniyah maknanya ayat-ayat yang terhambat. Ayat sendiri itu artinya adalah tanda-tanda. Maka ayat seringkali diartikan sebagai tanda kebesaran Allah. Sehingga di dalam Al-Quran seringkali kita menemukan kalimat atau surah ayat yang di dalamnya ada kata-kata wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi. Misalnya tentang perjodohan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakan bagimu pasanganmu dari kalanganmu sendiri. Wa min ayatihi khalaqakum ada alsinatikum. Jadi fiktilafi alsinatikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dengan menciptakan bahasa yang berbeda bagi kalian semuanya. Jadi itu disebutkan di dalam Al-Quran. Atau dalam konteks ilmu pengetahuan tadi, dengan mengutip Profesor Agus Purwanto yang menulis tentang ayat-ayat semesta, mungkin juga kita bisa berbicara tentang wa min ayatihi inna fiktilafil laili wan nahar ala ayah gitu. Dan sesungguhnya di dalam pergantian siang dan malam itu terdapat ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi bagi orang yang berpikir. Jadi kita semuanya bisa mengukur barangkali ya, bagaimana cara kita menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita juga tidak memungkiri, Bapak Ibu ya, bahwa Al-Quran juga bisa difungsikan sebagai obat. Obat dalam arti penyakit fisik, ya, maupun obat dalam arti penyakit hati. Dalam hal atau dalam arti sebagai obat penyakit fisik, itu memang ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa pada satu ketika serombongan sahabat melakukan perjalanan dan sampailah mereka di sebuah kampung, perkampungan Arab. Lalu mereka meminta supaya diterima sebagai tamu. Akan tetapi kepala suku di perkampungan Arab itu menolak mereka sebagai tamu. Dan entah karena menolak itu atau sebab lain, lalu kepala suku itu mengalami sakit yang tiba-tiba yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Nah, entah dari mana asal mula pemikirannya, salah satu penduduk kampung itu lalu berinisiatif untuk mendatangi para sahabat yang sedang menginap di sebuah tempat yang tadi ditolak oleh mereka sebagai tamu itu, dan lalu mereka mengatakan,
kepala suku kami sedang mengalami persoalan, dia sakit seperti ini, kemudian kami semuanya sudah mencoba menyembuhkannya tapi tidak mampu. Barangkali ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan kepala suku kami itu. Maka salah satu dari sahabat itu tampil mengatakan, aku bisa melakukan ruqyah, gitu. Ruqyah dalam arti menyembuhkan. Tetapi harus dengan perjanjian. Apa perjanjiannya? Karena kalian telah menolak kami sebagai tamu, maka aku dan kawan-kawanku yang di sini akan berusaha untuk menyembuhkan kepala sukumu. Tapi karena kami telah ditolak sebagai tamu, aku ingin kalian memberikan upah kepada kami. Nah, gitu. Akhirnya mereka bersetuju. Lalu datanglah sahabat ini kepada kepala suku itu, dan pada akhirnya kepala suku itu sembuh. Maka diberikanlah upah kepada mereka berupa kambing, tetapi kambing itu tidak diapa-apakan karena orang yang menyembuhkan itu lalu berkata kepada para sahabat yang lain, kita tidak akan apa-apakan kambing ini sampai kita kembali ke Madinah, melapor kepada Nabi Muhammad, dan kita ingin melihat bagaimana beliau memberikan keputusan kepada kita terhadap apa yang telah kita lakukan ini. Maka pulanglah mereka ke Madinah, melaporkan apa yang telah terjadi kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab, kalian sudah melakukan hal yang benar. Dan bagaimana mungkin kalian tahu bahwa Fatihah itu bisa berfungsi sebagai obat? Nah, gitu. Kalau kita mengikuti riwayat itu, Nabi bertanya, kok kalian tahu bahwa Fatihah itu berfungsi sebagai obat? Lalu salah satu mereka mengatakan, kami pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa di dalam Al-Fatihah itu terdapat obat. Nah, jadi ada juga yang begitu, Bapak Ibu. Dan bolehkah? Menurut saya boleh. Boleh sepanjang niatnya tetap kepada Allah. Karena Al-Fatihah itu adalah kalimat Allah, lalu kita baca, yang dengan membaca kalimat-kalimat Allah itu diharapkan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Jadi karena di dalam riwayat pada zaman dahulu juga ada gitu, ada hal yang seperti itu, sehingga dengan kata lain demikianlah Al-Quran. Cara kita memperlakukan Al-Quran itu kalau kita kembali kepada tiga pandangan menurut Al-Quran surat Fatir ayat 32 tadi, berarti kan memang ada yang berbeda-beda tingkatannya. Kemudian yang menurut Farid Ishak tadi itu juga ada 3 yang berbeda, pecinta kritis, pecinta tidak kritis, pecinta ilmiah, dan pecinta kritis. Ya memang kita tidak bisa memaksakan level tertentu akan berlaku untuk konteks tertentu pada masyarakat tertentu. Tapi justru dari situ, lalu saya memahami inilah keajaiban Al-Quran. Kalau saya itu belakangan sering mendengarkan, karena ada kawan datang ke rumah, coba kamu dengarkan lagu ini. Nah, lagu ini. Lagu itu ternyata sholawat, orang-orang masyarakat menyebutnya sholawat Gus Dur, syair tanpa waton. Itu ya. Dan saya dengarkan pesan-pesannya luar biasa. Meskipun sebagian orang, saya berasal dari Muhammadiyah, jadi seringkali kalau mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu, ada juga yang tidak dari kalangan Muhammadiyah sendiri mungkin kurang menyukai, tapi saya merasa ilmu itu datangnya dari manapun ya kita pelajari. Maka saya mendengarkan syair tanpa waton Gus Dur itu. Nah, beliau menyebut Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa karena beliau mengatakan apa istilahnya itu, tanpa tinulis iso diwoco. Nah, gitu. Jadi Quran ini tanpa tinulis iso diwoco. Tidak tertulis tapi bisa dibaca. Itu kan sebenarnya sebuah perkataan yang sangat dalam maknanya. Bagaimana Gus Dur menggambarkan Al-Quran ini. Yang sekali lagi maknanya adalah setiap tingkatan orang, setiap tingkatan masyarakat pastilah punya caranya masing-masing untuk mendekati Al-Quran dan menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Itu menurut saya sah. Yang terpenting adalah semua itu tidak mengarahkan kita kepada tindakan syirik, tindakan menyekutukan Tuhan, dan justru menghadirkan Al-Quran yang kita lakukan itu merupakan upaya untuk
mengagungkan Al-Quran dan menjadikan Quran sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk petunjuk, dalam bentuk inspirasi, dalam bentuk apapun. Sekali lagi, beda-beda orang tentu akan berbeda pengalaman berkaitan dengan bagaimana memperlakukan Al-Quran dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah beberapa hal mendasar yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang kita istilahkan dengan the living Quran, artinya Quran yang hidup. Tentu tidak semua hal besar, tidak harus berkaitan dengan hal-hal besar. Hal-hal kecil yang dicontohkan oleh Al-Quran harus kita bisa juga kita jadikan sebagai contoh. Yang terakhir saya ingin mengutip Muhammad Abduh, ia menyatakan tentang surat Al-Fatihah misalnya, Abduh mengatakan bahwa Al-Fatihah itu di dalam tafsir Al-Manar, Muhammad Abduh mengatakan di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat pelajaran-pelajaran. Pertama adalah tauhid. Jadi ketika kita membaca ayat surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu pernyataan tauhid. Karena tidak ada yang berhak dipuji selain Allah. Itu artinya tauhid. Kemudian ada di situ ibadah. Di situ ada ibadah. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Itu artinya ibadah. Tapi juga ada satu hal yang disebut oleh Abdu itu sebagai al-qasas. Al-Quran itu di dalamnya terdapat, terutama di Fatihah itu terdapat kesimpulan ya. Untuk menyimpulkan semua yang ada di dalam Al-Quran itu ada al-qasas. Qasas itu kisah-kisah. Kisah tentang apa? Kisah tentang orang yang tidak melampaui batas batas hukum Allah, dan karena itu mendapatkan balasan yang baik. Tapi juga ada kisah tentang mereka yang melampaui batas lalu mendapatkan uqubah atau iqab, yaitu hukuman. Sementara ada juga berkaitan dengan qasas tadi itu, ada yang keempat yang disebut dengan al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Bagi mereka yang tidak melampaui batas, begitu ada batas hukum Allah berhenti, bagi mereka al-wa'du, janji. Tetapi bagi mereka yang melampaui batas, ada yang disebut dengan al-wa'id. Nah, atau ancaman. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya semakin hari semakin memiliki rasa tertarik pada Al-Quran dan mendekati Al-Quran dengan cara dengan konteks kita masing-masing, tentu masih dalam kerangka yang diajarkan oleh para ulama dan tidak menyalahi prinsip-prinsip agama kita. Demikian Pak Edri dan kawan-kawan semuanya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, yang ada yang perlu diperdalam, monggo. Kalau nggak ada, saya dulu. Monggo, Ya, Mas Pak Hendri dulu lah, Pak Hendri dulu. Oh, Pak Amar, Nanti habis Pak Hendri saya. Nggak apa-apa, Mas Hendri dulu, Mas Hendri yang Marinona Amar. Mengenai pembagian tadi, Pak Ustadz, terhadap Al-Quran. Pertama kan kalau saya simpulkan ada yang pertama membaca, kemudian membaca dan memahami, ketiga membaca, memahami dan melaksanakan. Tapi dalam implementasinya ada yang di luar itu, gimana Pak Ustadz? Misalnya membaca sih membaca dia, tapi mengingkari. Kemudian ada yang membaca, memahami, tapi dia justru zolim atau munafik, katakanlah seperti itu. Itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Oke Pak, jadi kalau kita kembalikan, tadi itu kan dolimun. Berarti kalau dia membaca, paham, tapi mengingkari ya berarti dolim Pak. Jadi, karena kalau kita kembali kepada apa istilahnya, definisi dolimun itu adalah wad'u syai'in li ghairi mahalliha.
li ghairi mahalli. Jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu dolim gitu. Maka disebut dolimun li nafsi. Dolim pada dirinya sendiri. Berarti dia tidak menempatkannya. Membaca, tahu yang dibaca, tetapi tidak menjalankan. Ya, dalam tadi di chat misalnya ada istilah, ada yang mengatakan istilah munafik, ya bisa saja begitu. Jadi bisa saja itu apa istilahnya? Dia membaca tapi tidak menjalankan. Bisakah disebut dengan dolim? Tentu saja. Dolimun li nafsih pada dirinya sendiri karena dia tahu. Nah, kenapa demikian? Ya mungkin banyak sebabnya ya. Jadi orang tahu tapi tidak menjalankan bisa jadi karena tidak yakin betul dengan yang dia baca. Gitu. Atau yakin tapi tidak menjalankan karena ya berarti itu makanya di dalam istilah agama kita itu ada istilah misalnya apakah yang disebut dengan iman itu adalah tasdikun bil qalbi, meyakini ya, membenarkan dengan hati, takrirur bil lisan, kita mengikrarkan, mengucapkannya dengan lisan itu. Kemudian yang lainnya itu adalah apa namanya istilahnya itu. Saya lupa istilahnya ketiga itu, tapi menjalankannya dalam bentuk perbuatan. Jadi meyakini di hati, mengucapkannya di lisan, kemudian menjalankan dalam perbuatan. Maka kembali saya ingin mengutip Muhammad Abduh tadi itu tentang 4 pelajaran atau 4 prinsip yang bisa diambil dari Al-Fatihah tadi, yaitu ada tauhid, kemudian ibadah, lalu kisah dan perjanji dan ancaman tadi itu. Abdul mengatakan ibadah itu adalah untuk menghidupkan tauhid. Nah, jadi al-ibadatu tuhyid tauhidah, kata begitu. Jadi ibadah itu untuk menghidupkan tauhid. Maknanya apa? Tidak cukup kita itu hanya mengatakan saya beriman tapi tidak melakukan apa. Nah, gitu. Saya beriman tapi tidak melakukan apa-apa. Misalnya, lalu sama juga berarti kalau kita menjalankan Quran, ya apa namanya? Baca Quran, tahu maknanya tapi tidak melakukan apa-apa dengan Quran itu. Itu ada istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan mereka yang membaca Al-Quran. Jadi mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya itu sama dengan seperti keledai membawa buku. Nah, gitu. Jadi sampai ada istilah begitu di dalam Al-Quran. Maka ini bisa kita analogikan lebih jauh. Kalau mereka yang membaca dan tidak paham itu seperti keledai, maka kan tingkatannya juga bisa dilakukan analogi. Kalau membaca, memahami tapi tidak melaksanakan, bagaimana? Nah, kan begitu. Maka pembagian 3 tadi itu menurut saya kok bisa kita pakai. Jadi ya otomatis dia dzalimun li nafsi. Tahu kok nggak dilakukan. Nah, kira-kira begitu jawaban saya, Pak. Terima kasih, Ustaz. Monggo Amar tadi mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amar, mana fotonya supaya kita kenal? Iya. Terima kasih. Ini ya, Pak. Salam kenal, Pak Ustadz. Yeah. Saya salah satu peserta dari alumni. Ini tema yang sangat mendasar ya menurut saya. Tapi kebanyakan kita juga, terutama saya sendiri, itu merasa terlambat itu menyadari bahwa seharusnya menghidupkan Al-Quran, artinya menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita mulai dari sejak sedini mungkin. Artinya sedini mungkin kita bisa belajar Al-Quran dan mendapatkan kesadaran bahwa Al-Quran itu harus dihidupkan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, pemikiran saya adalah bahwa
untuk menghidupkan ini pertama adalah pada diri kita sendiri, kemudian pada lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga kita, kemudian baru kepada masyarakat. Nah, kalau kesadaran inilah yang mungkin pada saat kita muda itu karena begitu banyak kegiatan dan kebutuhan dan juga tekanan ekonomi dan sebagainya ya. Itu kadang-kadang kita memang ya banyak yang termasuk saya sendiri juga, walaupun kami misalnya saya masih bersyukur masih berkegiatan di masjid waktu mahasiswa, tapi tetap aja saya merasa juga pernah terlalu sibuk dalam pekerjaan sehingga tidak bisa konsisten di dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah sampai sekarang pun ya kita kadang-kadang masih sering juga di dalam menghadapi segala macam permasalahan kehidupan sehari-hari pun kita kadang-kadang juga masih melupakan Al-Quran. Maksud saya begini, maksud saya mestinya kan semua permasalahan itu ada di dalam Quran, baik katakanlah dalam hal bertani pun ada, misalnya di dalam ayat surat Al-Jumu'ah ayat Al-Hajj ayat 6 misalnya, itu kan adalah masalah pertanian misalnya. Itu kadang-kadang kita juga nggak pernah membuka itu, jadi kita lebih membuka pada teori-teori atau pengetahuan atau bah googling mana kepada yang di luar Al-Quran, dan itu sebenarnya di dalam Al-Quran ada. Nah, hal seperti itulah mungkin bagaimana kita bisa konsisten untuk menjaga itu supaya Al-Quran itu benar-benar hidup di dalam keseharian kita. Saya sangat tersinggung ya, artinya dengan pernah saya dengar dari salah satu ustadz menyampaikan kita ini diulang-ulang bahwa dalam salah satu ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan walaqad yasyarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu dalam diulang-ulang di ayat kalau nggak salah di ayat 22, 32, 40 4 kali kalau nggak salah ya di surat Al-Qamar itu kenapa kita dulu nggak pernah berusaha untuk belajar itu satu penyesalan yang mungkin sekarang kita berusaha untuk mengamalkan itu. Dan mungkin itu Pak, bagaimana kita bisa secara konsisten itu menghidupkan atau menghadirkan Al-Quran itu dalam dalam keseharian kita gitu. Jadi dalam memecahkan atau menghadapi permasalahan itu kita selalu ingat, kita cari ayatnya, kita cari tadaburnya, kita cari tafsirnya dan sebagainya sehingga kita selalu berlandaskan kepada hukum-hukum atau pengetahuan yang tentang Al-Quran ilahi. Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya respon, G. Ya, monggo Pak. Terima kasih Pak, sebuah refleksi yang menggugah saya kira ya. Kita semuanya pasti mengalaminya. Dan karena kita ini manusia yang penuh dengan dinamika itu dalam kehidupan, tentu 24 jam sehari bersama Quran itu mungkin enggak. Saya kira semua orang pasti memiliki tantangannya, gitu ya. Kita semua ini pasti ingin seperti itu, tapi tentu saja pasti ada saja halangan. Nah, kalau saya berpikirnya begini, teori ilmiah, misalnya begitu, atau temuan-temuan
ilmiah yang besar, tapi hal-hal yang bersifat etis dan etos. Nah, misalnya begitu. Etis dan etos itu persis seperti yang jenengan katakan, kita mulai dari kita, lalu kita perluas kepada lingkungan kita. Terus terang saya punya mimpi, gitu ya, mimpi mendirikan sebuah katakanlah pesantren begitu ya. Dan saya ingin menamainya dengan laboratorium Al-Qur'an. Laboratorium Al-Qur'an itu tidak dalam arti lab sebagai tempat praktek saintifik itu ya. Tapi laboratorium yang saya maksudkan itu adalah pesantren di mana di situ kita berlatih diri untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tentu tidak semuanya. Nah, gambaran saya begini misalnya. Di dalam Al-Qur'an itu ada prinsip namanya Iqra gitu ya, Iqra. Itu kan etos ya. Menurut saya memahaminya Iqra itu etos. Jadi Quran pertama-tama menghadirkan perintah. Allah menghadirkan perintah kepada kita, Iqra. Kalau kita pikirkan di situ etos. Saya memahaminya itu etos. Lalu kalau kita hubungkan ada satu kitab yang ditulis oleh Raghib Asy-Syirjani. Judulnya Al-Ilmu wa Binaul Umam, ilmu dan pembangunan peradaban. Dia mengatakan di dalam kitab itu bahwa Allah menghadirkan Iqra sebagai perintah pertama itu ajaib, wonderful. Kenapa? Karena menurut beliau ada 3 hal yang menjadikan perintah membaca itu wonderful. Pertama adalah karena Al-Quran atau perintah membaca itu hadir justru di tengah situasi ketika masyarakat yang menerima atau masyarakat di mana Al-Quran turun itu abai terhadap tradisi membaca. Nah, itu satu. Yang kedua adalah tema di dalam Al-Quran itu ribuan, kata Raghib Asy-Syirjani. Tapi dari tema yang ribuan itu Allah memilih membaca sebagai tema pertama. Itu maknanya berarti memang membaca ini sentral sekali perannya. Kemudian yang ketiga adalah kata Asy-Syirjani bahwa membaca itu adalah metode pembelajaran yang efektif. Yang dia sebut sebagai salah satu metode yang paling efektif untuk belajar itu al-wasilah. Wasilatu ta'allum kata dia itu. Yang kira nah, itu saya memahaminya etos gitu ya. Memahaminya etos. Lalu bagaimana kalau etos ini kita praktekkan kepada siswa atau santri? Itu bayangan saya misalnya pesantren yang saya bayangkan itu bisa berdiri pada Padepokan lah begitu. Maka di situ ada kurikulum berbasis Al-Qur'an. Akhirnya oke. Ada satu etos namanya Al-Iqra tadi itu berarti qiraah. Bagaimana kita wujudkan qiraah itu dalam kurikulum? Misalnya ya ini bayangan saja. Kita wajibkan tiap siswa dengan tingkatannya sendiri-sendiri. Kalau yang kelas 1 berarti tiap hari wajib membaca setengah jam. Nanti kelas 2 1 jam, kelas 3 1,5 jam. Misalnya begitu. Metode membacanya bisa nanti dibicarakan, tapi kita mempraktekkan etos Al-Qur'an bernama Iqra. Maka semua siswa wajib membaca setiap hari sekian waktu. Bayangan saya begitu, lalu akhir bulan kita evaluasi. Bagaimana setelah kamu membaca? Ini bayangan saja. Bayangan saya kok mereka lalu akan bercerita, wah ternyata setelah saya membaca, pikiran saya jadi terbuka, ada banyak hal yang saya tidak tahu lalu saya jadi tahu. Nah, saya kok membayangkan itu etos ya, kecil sekali. Membaca untuk diri kita sendiri. Saya sendiri juga kadang-kadang tidak setia dengan etos itu. Ya itu tadi seperti yang dibilang jenengan. Atas nama kesibukan, atas nama aktivitas, lalu mestinya saya punya target. Setiap hari harus membaca sekian menit, sekian jam. Tapi atas nama kesibukan, atas nama biasalah manusia, itu lalu kita tidak membaca. Begitu tidak membaca, pikiran ini rasanya buntu. Nah dari situ lalu kita bisa memahami, oh berarti ini. Makna Quran dalam kehidupan itu kalau kita hadirkan kecil saja jadi manfaat. Atau contoh lain misalnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah dalam takwa, misalnya begitu. Berarti di situ ada prinsip namanya ta'awun. Nah,
Coba bagaimana kalau ta'awun itu kita hadirkan sebagai kurikulum di dalam pendidikan pesantren misalnya. Berarti oke, bulan kedua kita akan mempraktekkan etos bernama ta'awun. Maka para santri wajib menolong sesamanya selama 1 bulan itu dalam kualitas tertentu. Nah, misalnya pertolongannya tidak harus besar-besar karena kita melatih. Lalu kita evaluasi lagi akhir bulan. Bagaimana setelah 1 bulan mempraktekkan ta'awun? Nah, saya kok yakin tuh hasilnya pasti sangat positif. Jadi bayangan saya tentang menghadirkan Quran itu ya dimulai dari yang begitu-begitu. Tapi saya yakin menemukan 30 etos dari qiraah, ta'awun sampai ketemu 30 itu kerja keras itu. Dan tapi kita serahkanlah itu kepada para ahli tafsir untuk menemukan etos-etos apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an. Misalnya etos riset gitu kan, riset tadabbur dan seterusnya. Banyak sekali kalau kita perhatikan. Nah, bayangan saya begitu, Pak, tentang menghadirkan Al-Qur'an pada level individual itu. Yang saya yakin kalau kita bicara dalam konteks sosiologi itu kan masyarakat itu kumpulan dari keluarga. Keluarga itu kumpulan dari individu. Jadi faktor yang paling utama membentuk masyarakat itu adalah individu dan keluarga. Kan gitu, sehingga sebenarnya kalau pada level individu mulai terjadi kesadaran ya itu pasti punya dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Oke. Saya kira begitu, Pak, dan saya bersama dengan jenengan seringkali ketika membaca Quran itu merenung, merefleksi seperti tadi itu. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Lalu kita renungkan, iya ya, kenapa saya tidak dari dulu melakukan ini? Kita baca lagi yang lain lagi. Iya ya. Jadi maknanya itu tadi apa namanya? Membaca dengan memahami. Lalu ini saya ingin juga sekaligus merespon ada di chat ini Bu Ratna, kita membaca Al-Quran tapi tak tahu maknanya berarti nggak ada manfaatnya. Ya tidak juga begitu. Artinya karena Quran ini ajaib, apa namanya mukjizat ya, pun tadi itu qiraah itu. Quran ini mukjizat, jadi membacanya saja itu sudah punya nilai, sudah punya pahala dalam bahasa agama kita. Membacanya istilah orang Jawa, gludak-gladuk itu sudah ada pahalanya. Bahkan ada yang menyebut likulli harfin. Pahalanya itu tiap huruf. Gitu. Orang membaca gludak-gladuk itu pun ada manfaat, ada pahalanya. Kemudian apa? Setelah itu membaca dengan makna. Nah, itu berarti tingkatannya naik lagi. Itu. Membaca dengan makna lalu mempraktekkan. Kemudian jadi tentu banyak manfaatnya. Membaca pun ada manfaatnya. Tetapi alangkah baiknya jika tidak hanya berhenti dengan pembacaan tapi juga memahami. Sindiran Al-Quran tadi itu dan mereka yang membaca Al-Quran tidak mengerti maknanya itu seperti keledai yang membawa buku. Tidak berarti itu tidak ada manfaatnya. Tapi manfaatnya ya tidak maksimal. Nah, kira-kira begitu. Sehingga ya memang proses lah ya, proses itu. Makanya saya di awal tadi mengutip tadrijan, artinya bertahap atau berangsur-angsur. Itu demikian juga lah di dalam kita menjalankan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kan tidak mungkin semua orang itu tiba-tiba. Agama Islam ini kan juga tidak tiba-tiba matang seperti sekarang, tapi bertahap berangsur-angsur dari wahyu. Nah, itu juga memberi pelajaran kepada kita. Kalau sudah tumbuh kesadaran kita memupuk kesadaran itu antara lain dengan membaca untuk mengetahui lebih dalam, dan sebisa mungkin kita laksanakan tidak dari yang besar, tidak harus yang besar, tapi etos-etos kecil dalam kehidupan yang bisa kita tangkap dari Al-Quran, itu saja kita laksanakan. Saya yakin dari situlah lalu kita punya pembiasaan. Saya kira begitu, terima kasih. Menarik Pak Ustadz Paradono, ditunggu pesantrennya yang nanti insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin, amin. Ya, cita-cita itu. Iya. Ada lagi, tapi Pak Ustadz tadi yang membaca itu
kan sekarang Oke. ini rata-rata nih udah umur 60 tahun kan di sini nih kan. Ingat transfer. Lah kapan mulainya gitu loh, kalau kita hanya artinya dari dulu belum belum memulai. Nggak tahu ini apa. Tapi alhamdulillah dengan kita kajian-kajian tiap minggu ini insya Allah ada lah artinya penambahan yang walaupun mungkin ya entah sedikit tapi ya alhamdulillah gitu Pak Ustadz. Ya. Karena gini sering kan kita kalau apalagi bulan Ramadan gitu kan, malah dikasih semacam kurikulum gitu. Sehari kalau mau baca sehari sebulan hatam 30 kali atau 40 kali atau 60 kali kan ada habis sholat baca sekian lembar dan seterusnya gitu. Di situ kan sebenarnya kan di balik itu gitu tidak hanya membaca kan sebenarnya. Di situ orang yang disuruh melakukan itu tuh kan mungkin di sana di Arab orang sudah memahami gitu setiap kata-kata yang dibaca. Nah, kita di sini memahaminya ya itu tadi hanya membaca walaupun tidak memahami tapi membacalah gitu sehari sampai mungkin 3-4 juz gitu. Nah, sebaiknya tuh gimana gitu Pak Ustadz? Apakah tetap seperti itu atau kita ya sebaiknya kita pahami baca di walaupun sehari cuma 2 lembar gitu. Mana yang lebih baik gitu loh Pak Ustadz? Mungkin ya bertanya tambahan gitu Mas. Oke, ya. Terima kasih. Wah, pertanyaannya ini kelihatan sederhana tapi berat. jadi ini memang ada kecenderungan ya, Pak, kalau saya sebut. Memang ada yang targetnya 1 hari harus sekian, 1 bulan berapa kali khatam. Menurut saya itu baik saja. Tapi kalau kita bisa tingkatkan, kenapa enggak? Artinya, contoh yang saya lakukan misalnya, khatam tentu ya, dengan waktu tertentu ya, kita baca misalnya, konsisten saja. 1 semalam kita baca 4 halaman misalnya. Dan itu saya pernah mendengar seorang tokoh memberikan ceramah di kalangan remaja masjid. Itu dia bertanya, siapa di antara yang di sini yang membaca Al-Quran tiap malam? Ternyata tidak ada yang angkat tangan, itu anak-anak muda itu. gitu. Yang 2 hari sekali, tidak ada. Yang 3 hari sekali baru ada yang angkat. Yang seminggu sekali, Pak. Kemudian yang membaca 5 lembar setiap hari, tidak ada. Begitu seterusnya. Ternyata memang membaca pun itu juga sulit menjadi tradisi. Saya punya target, tapi kadang-kadang itu tadi alasan kemanusiaan yang sebenarnya sepele itu kadang-kadang melupakan itulah sifat kita, gitu ya kadang-kadang baru setelah ingat. Tapi begini yang saya maksudkan, di luar persoalan halangan-halangan teknis yang selalu menjadi excuse kita itu saya berusaha. Misalnya begini, setelah menamatkan bacaan Quran 1 kali 2 kali, lalu saya membawa kitab Al-Quran begini, di depan saya ada laptop. Saya tahu mencari yang begitu itu sudah ada di banyak buku, tapi saya ingin melakukannya sendiri. Misalnya, saya baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya buat tabel di situ. Al-Fatihah ayat 1. Kandungannya apa? Saya buat tabel. Dengan ya kalau saya kebetulan memahami dengan kemampuan bahasa Arab yang terbatas, maka saya tidak perlu melihat terjemahnya. Tapi kalau saya ragu tentang pemahaman saya terhadap terjemahannya, saya membuka terjemahan yang terpercaya. Saya tahu membaca Quran dengan cara begini ini lama banget. Lama betul. Jadi ayat 2 saya tulis temanya. Tapi begitu saya selesaikan, tidak 1 surat. 1/4 surat saja. Lalu saya terheran-heran. Ternyata begini kompleks kandungan Al-Quran. Nah, itu jadi ini cara orang berbeda-beda kan. Dan yang menarik adalah ada seorang ulama dari Mesir itu namanya Muhammad Abdullah Daros. Dia mengibaratkan Al-Quran itu sebagai permata. Permata itu kalau kita taruh di depan kita, dilihat dari sudut sana mungkin kilaunya berwarna jingga. Itu. Tapi dilihat dari depan kilaunya mungkin berwarna putih kebiru-biruan. Dilihat dari sana kilaunya mungkin
kuning cemerlang. Dan dia mengatakan, itu Al-Quran. Kamu dekati dari sisi manapun mengeluarkan warna. Nah, gitu. Artinya dari kita dekati dengan cara apapun, pasti dia menghadirkan perspektif. Nah, gitu. Kalau kita bacakan dengan bahasa yang keren itu, Quran ini kita hadiri dengan, kita dekati dengan cara apapun, dari sudut manapun, dia pasti menghadirkan perspektif. Nah, kira-kira begitu. Lalu, dari mana itu artinya apa? Dari mana itu bisa disiplin ilmu yang berbeda, dari mana itu bisa artinya cara yang berbeda, dari mana itu bisa jadi satu hari ini kita membaca satu ayat, kita memahami A, ternyata besok kita datang ke ayat yang sama, pemahaman kita bertambah, dan itu berkali-kali saya merasakan. Problemnya itu hanya konsistensi, Pak. Begitu saya karena urusan tadi itu excuse duniawi itu lalu tidak melakukannya, ya lali meneh kan gitu. Jadi ini memang problem kemanusiaan gitu. Tapi kalau saya melakukan itu sungguh saya merasakan manfaat yang luar biasa. Misalnya begini, saya membaca ayat Al-Quran, saya renungkan panjang sekali, saya hubung-hubungkan dengan teori ilmiah juga. Misalnya, dan bumi ini menyempit, tapi di sisi lain ada teori the expanding universe, ya kan begitu. Katanya dunia ini melebar. Ya, mungkin kalau secara ilmiah memang dunia ini expanding, masa Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Atau ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran? Tapi kalau memang faktanya memang expanding, bagaimana? Tiba-tiba saya mendapatkan pemahaman dari bacaan dan perenungan tadi itu, oh jangan-jangan yang disebut dengan menyempit itu artinya bumi tidak pernah sering, gitu. Bumi tidak pernah menyempit, tapi cara pandang manusia terhadap bumi menyempit. Atau manusia merasa bumi ini menyempit oleh karena sulitnya mendapatkan pemukiman. Gitu. Jadi perebutan tanah oleh masyarakat dan negara, perebutan tanah antara masyarakat dengan investor, dan seterusnya. Pikiran saya ke situ, begitu. Jadi kan ini cara membaca yang berbeda-beda itu. Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang geologi bisa juga ketika menafsirkan bumi ini menyempit, jangan-jangan menemukan tafsir pemahamannya betul dalam teori-teori yang itu. Jadi itu tadi, gitu saja kalau cara saya pribadi ya, saya membaca semuanya secara total, dan dalam bacaan itu nanti memang di tengah jalan sudah nemu hal-hal yang menggelitik dan ingin berhenti itu. Tapi saya nggak berhenti. Karena kalau saya berhenti pada level itu nggak selesai. Sehingga saya selesaikan dulu membaca semuanya, baru pada level kedua saya membaca dengan terjemahannya, membaca dengan pemahaman, dan level ketiga adalah lalu saya jadikan indeks tadi itu. Memang berat, lama, tapi ya itu cara saya. Misalnya lagi saya memahami apa ya? Saya pernah menemukan itu ini. Fantasiru fil ard itu loh. Setelah surat Al-Jumu'ah itu loh. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru. Nah, bertebaranlah di muka bumi. Itu kan maknanya juga mendalam. Misalnya saya ini tiap hari berhadapan dengan mahasiswa ya macam-macam. Ada mahasiswa yang pikirannya luas, ada yang cekak, ada yang kuper, ada yang gitu macam-macam ya. Dari situ lalu saya berpikir, anak-anak muda sekarang ini sering punya istilah lucu-lucu. Kalau lihat temannya kurang pergaulan, dia bilang, ngopimu kurang adoh. Misalnya gitu. Nah, saya kok berpikir ngopi kurang adoh itu sebenarnya merupakan bentuk refleksi populer dari fantasiru fil ard tadi yang tidak dilaksanakan. Karena kalau kita berjalan jauh di muka bumi, kita pasti akan menemukan refleksi yang luar biasa. Saya kebetulan suka menulis ya. Jadi sebelum pandemi ini hampir tiap bulan saya melakukan perjalanan ke berbagai tempat, terutama ke luar negeri itu pasti saya pulang membawa catatan perjalanan. Bahkan ketika saya menjalani pendidikan tambahan di Amerika selama kurang lebih 2 bulan, itu saya pulang dengan membawa buku. Bukan buku pelajaran tentang yang saya pelajari, tapi buku refleksi selama di Amerika 2 bulan itu saya mengalami apa, melihat apa. Itu saya jadikan tulisan, lalu saya beri judul Dari Amerika Kurindukan Ka'bah, karena saya memiliki refleksi. Nah, saya merenungkan, oh jadi fantasiru fil ard itu maknanya juga tadi
Bukan hanya berjalanlah kamu, tapi dengan kamu berjalan jauh, melihat orang yang berbeda, melihat alam yang berbeda, melihat budaya yang berbeda itu, lalu ada kesadaran tentang betapa kecilnya diri kita dan betapa maha kuasanya Allah. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi cara saya itu ya apalah, kadang-kadang itu ya ilmiah, kadang-kadang juga ya bersifat praktis saja. Dan saya kira kita masing-masing punya ukuran ya, punya ukuran kebutuhan kita, dan menurut saya yang penting itu adalah tidak pernah berhenti belajar. Saya ingat perkataan Gus Mus, Mustafa Bisri, ketika ditanya seseorang tentang pemahaman-pemahaman yang dianggap menyimpang dari kalangan anak muda NU terhadap Islam ya, kan biasa itu ada anggapan ya bahwa pemahaman-pemahaman tertentu menyimpang. Gus Mus menjawab, saya tidak risau ada pemahaman begini, pemahaman begitu, sepanjang mereka tidak berhenti belajar. Yang justru merisaukan itu adalah mereka yang merasa pemahamannya benar, tapi lalu berhenti belajar. Nah, itu saya kira mendalam sekali itu. Apa namanya? Pesannya itu. Hari ini salah tidak apa-apa, tapi jangan berhenti belajar. Justru yang tidak boleh adalah merasa benar lalu berhenti belajar. Wow, itu dahsyat sekali. Saya kira itu bisa kita praktekkan dengan membaca Al-Quran, dan sekali lagi, apapunlah mari kita lakukan, dimulai dari kita, nanti pasti kita menemukan jalannya asal etikatnya baik. Saya kira begitu Pak, sudah lumayan lama ya. Dan juga harus kita akhiri. Artinya jangan berhenti lah. Habis ini ngajar. Oh ya, baiklah kalau begitu, karena waktu udah setengah 7 ya di sini. Di Malang ya Pak Ustadz ya, jadi mungkin lebih terang di Malang aja ini. Masih di Jakarta lebih belakangan ini. Baiklah kalau ini nanti mungkin kalau memang nanti kita bisa minta lagi Pak Ustadz ya, lain waktu Pak Ustadz ya, untuk mengisi lagi. Iya, monggo. Masih banyak yang mau ditanyakan sepertinya teman-teman ini udah. Kurikulum vitae-nya Pak Ustadz. Ya nanti ada di ini, nanti kita bagi ininya. Ya. Pak Ustadz ini dosen di Universitas Muhammadiyah. S1-nya dari mana dulu? Mungkin langsung Pak Ustadz di Universitas Muhammadiyah, kemudian S2 di Australia, lalu S3 di Singapura, kemudian tambahan pendidikan di Amerika, di Iran, di beberapa negara Eropa gitu. Jadi suka keliling-keliling. Untuk itu tadi fantasi. Teknik apa pertanian, Ustadz? Teknik apa pertanian atau non eksakta? Saya S1 agama, jadi hukum Islam. S2 ya ilmu sosial, S3 balik lagi ke hukum Islam. Jadi latar belakang keilmuan saya ilmu agama. Saya nggak alumni Unmu, tapi 1 semester aja. Saya dulu alumni Universitas Muhammadiyah Malang, tapi 1 semester. Oh gitu. Masih di Sumbersari dulu, jadi pertama Unmu. Teman-teman mungkin teman-teman nggak tahu, jadi. Oh ya. Teman-teman ini yang seangkatan tahun 80, Ustaz. Terus membuka kelompok. Ya, tahun 80 itu saya diterima di Universitas Muhammadiyah, malah di Sumbersari, di Fakultas Pertanian. Setelah itu saya daftar lagi, diterima di UNER Surabaya. Terima kasih memberikan mudah-mudahan bisa ketemu lagi kapan-kapan. Ya, insya Allah nanti kita minta Pak Ustadz mengisi lagi Pak Ustadz di acara kita di hari-hari berikutnya. Baiklah, karena waktu juga kita akhiri acara kita hari ini. Mohon Pak Ustadz ditutup dengan doa Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Ya, baik, alhamdulillah sudah selesai. Marilah acara ini kita tutup. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al